Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Fadila Muhaibah dari program studi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Kali ini saya akan menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Pembunuhan dan Pemerkosaan Siswi SMP. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang kasus pembunuhan siswi SMP di Palembang yang berinisial AA umur 13 yang ditemukan tewas di TPU Cina pada Minggu 1 September 2024. Nah, terdapat 4 pelaku pembunuhan yang di bawah umur yang berinisial IS umur 16, MZ 13, NS 12, dan AS 12 tahun. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang kronologi kejadian kasus pembunuhan siswi SMP yang di Palembang. Bermula ketika korban AA datang untuk menonton kesenian kuda lumping pada Minggu siang 1 September 2024. Nah, ketika itu korban bertemu dengan pelaku yaitu IS dan MZ yang sudah dikenalnya lewat forum media sosial sejak 2 pekan lalu. Awal mulanya, IS mengajak AA untuk berjalan-jalan di krematorium yang diikuti 3 pelaku lainnya. Hingga pada saat itu, IS mengajak AA untuk melakukan hubungan seksual, akan tetapi ditolak oleh korban. Akibat nafsu yang tidak dipenuhi, IS akhirnya membekap korban yang diikuti oleh 3 pelaku lainnya, hingga korban meninggal dunia. Pada saat itu, mereka melakukan hubungan badan kepada korban AA yang dilakukan secara bergilir, dan pada saat itu korban sudah meninggal. Akan tetapi mereka melakukannya tidak hanya 1 kali, tetapi 2 kali di tempat yang berbeda. Dan bengisnya lagi, mereka setelah melakukan itu langsung pergi menonton kuda lumping lagi. Oke, kali ini kita akan membahas tentang tindakan yang diambil oleh hukum kepolisian terhadap para pelaku. Nah, di sini karena pelaku atau semua pelaku di bawah umur ataupun di bawah umur 17 tahun tidak dapat dikenakan hukuman pidana sebagaimana pada pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal memperoleh jaminan dari orang tua atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial ataupun LPKS, agar anak tidak melarikan diri, merusak barang bukti, menghilangkan barang bukti, dan hingga anak tidak mengulangi tindak pidana yang telah ia lakukan. Oke, selanjutnya kita akan membahas hak asasi manusia yang dilanggar dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan siswi SMP di Palembang. Nah, pertama-tama kita akan membahas apa itu HAM. HAM adalah hak yang melekat pada manusia yang sudah ada sejak ia datang ke dunia ini, yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang berfungsi sebagai jaminan moral dalam menunjang klaim atas penghidupan yang layak. Selanjutnya, HAM yang dilanggar oleh pelaku dalam kasus pembunuhan kali ini adalah, yang pertama adalah hak untuk hidup pada pasal 9 Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Yang kedua, hak pengembangan diri pasal 12 Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Yang ketiga, hak atas rasa aman pada pasal 29, 30, 33, dan 34 Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Yang keempat, hak anak atas perlindungan orang tuanya pada pasal 52, 53, 65, serta 66 Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Dan menurut Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28A, pasal 28B, ayat 2, pasal 23G, ayat 1 dan 2, pasal 28, ayat 1 dan 4 dan 5, pasal 28J ayat 1. Nah, pasal-pasal yang tadi disebutkan adalah HAM atau aturan yang telah dilanggar oleh tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan. Tidak hanya pada kasus kali ini, tapi semua kasus pembunuhan dan pemerkosaan yang ada. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pandangan HAM terhadap hukuman mati kasus pembunuhan dan pemerkosaan ini. Nah, merujuk pada pasal 28J Undang-Undang 1945, negara diberikan hak
untuk pembatasan hukum terhadap hak asasi manusia termasuk hak untuk hidup, maka hukuman mati bersifat konstitusional karena sejalan dengan Undang-Undang 1945. Selain itu, sanksi ini tidak berlaku untuk semua kejahatan kekerasan seksual, namun ada pertimbangannya yang harus diterapkan pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Berdasarkan peraturan yang baru ditandatangani, pelaku kejahatan seksual dapat dikenai hukuman mati ataupun penjara seumur hidup minimal, penjara 10 tahun ataupun maksimalnya 20 tahun. Identitas pelaku pun sudah terungkap. Dan tidak adil rasanya jika hukuman para pelaku hanya rehab dengan alasan pelaku masih di bawah umur atau anak-anak. Padahal jika dilihat, pelaku pemerkosaan tidak bisa dianggap anak-anak lagi karena telah melakukan perbuatan yang hanya dilakukan oleh orang dewasa. Oke teman-teman, sekian untuk pembahasan materi kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.